Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah dibuka dulu kitabnya, kita akan menjelaskan sedikit. Biasanya saya dalam menjelaskan sebuah kitab, bahkan kemarin pun di Madrasah KPM, di kitab itu pasti ada muqaddimah, ya kan ya. Kemudian pembahasan dalam ilmu tersebut, kemudian pasti ada khotimah, ya kan ya. Dan masuk kepada muqaddimah, gitu ya. Masuk kepada muqaddimah dan khotimah itu yas'ub 'alal mubtadi'in, itu susah bagi para mubtadi. Kenapa seperti itu? Karena gitu ya, muqaddimah atau khotimah itu akan ada pembahasan yang mengharuskan kita untuk merujuk kepada ilmu-ilmu yang lain, ya kan ya. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya ketika kita masuk kepada sebuah kitab, katakan kitab Idul Mufham ini, syarih menjelaskan misalnya apa itu Alhamdulillahilladzi qad akhrajana nata'ijal fikri li arbabil hijaz, semuanya dijelasin kan ya. Kemudian hamad, perbedaan dengan syukur dan yang lainnya, basmalah dan yang lainnya, ya kan ya. Itu semuanya dibahas. Dan itu adalah muqaddimah. Dan di pembahasan muqaddimah itu akan menyulitkan bagi seorang mubtadi, karena di pembahasan tersebut akan apa? Akan mengharuskan kita merujuk kepada ilmu-ilmu yang lain. Kita harus merujuk kepada ilmu nahwu, kita harus merujuk kepada ilmu shorof, kita harus merujuk kepada ilmu balaghah, kita harus merujuk kepada ilmu kalam, kita harus merujuk kepada ilmu usul fikih, kita harus merujuk kepada ilmu al-falsafah, kita harus merujuk ke ilmu-ilmu yang lain. Karena muqaddimah seperti itu. Antum baca di awal-awal, silakan baca muqaddimah apapun itu pasti menjelaskan al-hamd dan yang lainnya, itu ya ta'alaq bil kalam, bi ilmil kalam, ya ta'alaq bi ilmil usul, ya ta'alaq dengan ilmu-ilmu yang lain. Sedangkan kita mau masuk belajar mantik, kalau ada di awal-awal ada pembahasan mantik, gimana cara ngejelasinnya ana sama antum, dan bagaimana antum cara mencernanya, ya kan ya, apa yang ana sampaikan, gak bisa kan, karena antum belum belajar mantik. Dan sedangkan di sini misalnya membutuhkan kepada mantik, maka gak bisa, ya kan ya. Sulit bagi saya untuk menjelaskan, ya kan ya, sulit bagi antum untuk memahami, dua-duanya sulit. Paham ya? Makanya biasanya saya akan meninggalkan muqaddimah dan meninggalkan khotimah. Karena kenapa? Karena tadi dia yas'ub 'alal mubtadi'in, fil haqiqah yas'ubu 'alal mubtadi'in. Karena itu tadi dia merujuk kepada banyak ilmu. Maka kita akan ngambil begitu ya, apa yang paling cocok dan apa yang menjadi bagian daripada ilmu tersebut. Gitu ya. Paham ya? Jadi dalam kitab gitu ya, pasti gitu ya, pasti apa masail yang ada di dalam kitab tersebut itu yang kita ambil. Biasakan seperti itu. Gitu ya, kalau antum masih awal. Tapi kalau udah misalnya antum udah bisa berjalan sendiri, antum udah muntahi, ya udah itu terserah gitu ya. Memang harus di awal antum baca dari awal. Tapi kalau misalnya lagi belajar masih kayak gini, antum harus bisa bedakan, oh ini pembahasan ini gak masuk kepada pembahasan ilmu ini, tinggalin aja, gak apa-apa. Paham kan ya? Karena ini gak masuk. Oh, pembahasan ini masuk kepada ilmu mantik. Oke, berarti pelajari. Pembahasan ini nggak masuk, berarti tinggalkan. Gitu ya. Jadi hal-hal tersebut kenapa seperti itu? Karena itu akan apa? Akan memanage waktu antum lebih cepat. Karena itu bukan permasalahan ilmu yang antum mau pelajari, maka tinggalkan. Paham kan ya? Antum mau belajar mantik. Di belajar mantik, antum di muqaddimah alhamdulillahilladzi wa bihi ilal akhir. Itu kan semuanya muqaddimah. Itu bukan pembahasan mantik kan ya? Itu tinggalkan aja. Paham kan ya? Di seluruh ilmu apapun itu. Supaya apa? Supaya antum bisa manage waktu antum dan lebih cepat. Itu cara belajar juga supaya antum lebih cepat jalannya. Makanya perlu manhaj. Kenapa perlu manhaj? Karena itu tadi salah satunya buat memotong jalan. Yang harusnya jalan keilmuan ini panjang banget sampai bertahun-tahun misalnya, tapi dengan adanya manhaj akhirnya jadi ringkas gitu tadi. Paham ya? Seperti itu. Jadi kita akan meninggalkan di pembahasan muqaddimah. Oke. Langsung buka kitabnya. Tapi tetap kita akan ngambil ngalap barokah dari musannif dan syarih. Tetap kita akan baca gitu. Maka silahkan dibaca untuk awal-awal. Ada yang mau baca? Mikal. Ayo. Nah,
Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijab wa hatta anhum min sama'il Dari ini. Hah? Bismillahirrahmanirrahim, dari Muqaddimatus Syarih, itu dari awal syarihnya beliau menjelaskan. Alhamdulillahil mulhimi lis-shawabi, muqaddimah dari sana. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Wa bihi thiqati alhamdulillahil mulhimi lis-shawabi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin an-natiqi bil hikmati wa faslil khitabi wa ala alihi wa ashabihi al-kirami wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ala ad-dawami. Wa ba'du fa yaqulu asy-syaikhul imamul alimul 'allamatu al-habru al-habru al-bahru al-fahamatu Al-habrul fahamatu. al-bahru al-fahamatu Bahr apa habr? al-habr al-bahr Oh, sama. al-habru al-bahru al-fahamatu syamsul millati wad-dini Ahmadud Damanhuriyu ballaghahu Allahul amala wa razaqahu at-tawfiqa fil aqwali wal af'ali. Qad sa'alani ba'du talabati al-mubtadi'ina an ashraha sullam al-mantiqi sharhan yakunu fi ghayatil lini wa alla azida ala halli alfadhihi liyadhfara bihi bifahmi ma'nahu man huwa min huffadhihi. فأجبته لذلك مستعينا بالقادر المالك مسميا له بإيضاح المبهم من معاني السلم طالبا من السميع البصير أن ينفع به كما نفع بأصله إنه على ذلك قدير. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها منكشفة. أقول الحمد لغة الثناء بالكلام على المحمود بجميل صفاته وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب تنبئ ينبئ Ayo. فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه على الحامد أو غيره. والشكر لغة هو الحمد اصطلاحا مع إبدال الحامد بالشاكر. وعرفا صرف العبد جميع ما أنعم الله تعالى به عليه إلى ما خلق لأجله. وتحقيق الكلام على البسملة والحمدلة والشكر والمدح لغة وعرفا. والنسبة بين الثلاثة في رسالتنا كشف اللثام عن مخدرات الأفهام. والله علم على الذات الواجب الوجود وأخرج بمعنى أظهر. والنتائج جمع نتيجة وهي القضية اللازمة للمقدمتين كالعالم حادث اللازمة لقولنا Kal'alimi. كالعالم كالعالم حادث اللازمة لقولنا العالم متغير bahaya لقولنا العالم متغير وكل متغير حادث. والفكر حركة النفس في المعقولات وحركتها في المحسوسات تخيل. والأرباب جمع رب والمراد به هنا الصاحب والحجة العقل وهو مقصور. Bas. Ya kan? Lihat, antum lihat barusan, saksikan sendiri bahwasanya ta'arrud ala al-muqaddimah itu yas'ubu ala mubtadi'in. Sadar sekarang? Makanya di ilmu apapun itu, gitu ya, di ilmu apapun itu, antum nanti masuk ke nahwu pasti ada muqaddimah kan? Ya kan ya. Kemudian syarih menjelaskan sama seperti ini sebagaimana Imam Dabanhuri menjelaskan matin. Ya kan ya. Tapi bagi kita sebagai seorang thalib mubtadi masuk kepada pembahasan muqaddimah, masuk kepada pembahasan khatimah itu fil haqiqah yas'ubu ala mubtadi'in. Maka kita tinggalkan. Paham ya? Seperti itu. Tapi tetap tadi kita ngambil barokah sedikit dari beliau dan langsung masuk ke wa ba'du fal mantiqu lil janani. Mana?
Setuju. Baik, wa ba'du fal mantiqu lil janani. ثم قال وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان فيعصم الأفكار عن غي الخطأ وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء فهاك من أصوله قواعد تجمع من فنونه فوائد. أقول لفظة بعد تكون ظرف زمان كما في قولك جاء زيد بعد عمر، وظرف مكان كما في قولك دار زيد بعد دار عمرو. ويصح استعمالها هنا في المعنيين باعتبار أن زمن النطق بما بعدها بعد زمن النطق بما قبلها، أو باعتبار أن مكانه في الرقم بعده، وهي هنا دالة على الانتقال من كلام إلى آخر فلا يؤتى بها في أول الكلام. والمنطق مصدر ميمي يطلق بالاشتراك على النطق بمعنى اللفظ وعلى الإدراك، والمراد به هنا الفن المؤلف فيه هذا الكتاب. سمي بهذا الاسم لأنه يقوي الإدراك ويعصمه عن الخطأ، فهو قانون تعصم مراعاته الذهن عن الخطأ في فكره. فمن راعى قواعد هذا الفن لا يتطرق إليه خطأ في الفكر، كما أن من راعى قواعد النحو لا يتطرق إليه الخطأ في المقال. وإلى هذا المعنى أشار بقوله فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان فيعصم الأفكار أي يحفظها عن غي الخطأ. والجنان يطلق على القلب، والمراد به هنا القوة المفكرة. وإضافة غي إلى الخطأ من إضافة العام إلى الخاص، إذ الغي الضلال والخطأ نوع منه. وقوله وعن دقيق الفهم من إضافة الصفة إلى الموصوف، والمصدر بمعنى اسم المفعول أي المفهوم الدقيق، والقطع بكسر الغين. والمعنى أن من تمكن من هذا الفن صار النظري من المعاني المستورة ضروريا مكشوفا واضحا له، وهذا أمر مشاهد لا يحتاج لبيان. وهاك اسم فعل بمعنى خذ، وقواعد معموله، ومن أصوله حال من قواعد، ومن تبعيدية أي خذ قواعد هي بعض أصوله أي قواعده، إذ القاعدة والأصل بمعنى واحد، وهو أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته، كقول النحاة الفاعل مرفوع، وقول المناطقة الموجبة الكلية عكسها موجبة جزئية. والفنون الفروع، والفوائد جمع فائدة، وهي في الأصل ما استفيد من علم أو مال. والمعنى أن هذه القواعد تجمع فروعا، والفروع تشتمل على فوائد. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah kaidah, Ana akan ngasih mukadimah sama antum. Kaidah penting dalam seluruh ilmu, dan ini di awal-awal jarang, biasanya ada yang menjelaskan. Ada kaidah menurut para ulama, yaitu la budda likulli syari'in fi kathratin min an yatasawwaraha li wahdatin ma. Ini kaidah penting yang ditetapkan oleh para ulama, la budda likulli syari'in fi kathratin min an yatasawwaraha bi wahdatin ma. Seorang thalib muqtadi ketika dia ingin masuk kepada sebuah ilmu, maka ketika itu dia ingin masuk ke sesuatu yang kafroh. Ingat, seorang thalib
mubtadi ketika dia ingin masuk ke suatu ilmu, dia ingin belajar ilmu, maka ketika itu dia ingin masuk ke sesuatu yang kathroh. Kenapa seperti itu? Karena kathroh, karena ilm indahum bimana apa? Al ilm indahum bimana yang pertama al malakah, ya kan ya? Kemudian bimana al idrok, kemudian bimana al masail. Apa itu malakah? Al malakah apa? Al idrok, gitu ya. Ar-rasih, gitu ya. Yahsulu bil muzawalah al mukarrarah, terus-terusan, gitu ya. Kemudian al idrok nanti akan kita bahas di pembahasan atau di fasal anwa'ul ilmil hadis. Kemudian al masail jama' dari apa? Masalah, gitu ya. Jama' dari masalah. Maka ketika dijama', gitu ya, ilm ini menjadi banyak, berarti kumpulan dari beberapa masalah. Dan ini yang dimaksud dalam perkataan kan ya, apa? Ilmul mantik, ya kan, yang dimaksud adalah masailul mantik. Kenapa gitu ya? Masail ini banyak atau ilmu banyak karena dia apa? Murakkabun min masail. Gitu ya. Dia muallaf min masail. Dalam ilmu mantik, dalam ilmu nahwu, dalam ilmu usul, dalam ilmu balaghah itu muallaf dari beberapa masalah. Ya kan ya? Enggak cuma satu masalah. Ya kan ya? Maka ketika itu seorang thalib mubtadi atau siapapun itu, ketika dia ingin masuk kepada suatu ilmu, maka apa? Dia ingin masuk ke sesuatu yang banyak. Karena ilm di mana apa? Di mana masail. Tamam? Oke ya. Dan ketika ingin masuk ke sesuatu yang banyak ini, ingin masuk ke suatu ilmu ini, cuman ada 3 kemungkinan. Yang pertama, ketika dia ingin masuk ke sesuatu yang kathroh, ketika dia ingin masuk ke suatu ilmu tadi, yang mana ilmu tersebut adalah kathroh, mungkin nggak bagi seorang thalib mubtadi dia memahami sesuatu tersebut daf'atan wahidatan bitamamiha secara langsung? Mungkin nggak? Masail yang kathiroh tersebut, gitu ya, dan ini thalib mubtadi ingin masuk ke ilmu tersebut, mungkin nggak dia pertama kali masuk langsung memahami secara keseluruhan daf'atan wahidatan? Mungkin nggak? Ya mungkin, ya kan ya? Karena apa? Karena dia mubtadi, dan untuk pemahaman awal pasti satu aja yang bisa dia pahami, nggak mungkin secara keseluruhan, ya kan ya? Maka memahami secara daf'ah wahidah nggak bisa. Kemungkinan yang kedua, seorang thalib mubtadi dia masuk ke suatu ilmu apa, tapi dia nggak tahu apa-apa sama sekali, mungkin nggak? Nggak mungkin, ya kan ya? Bagaimana seseorang masuk ke sesuatu yang tidak diketahui, ya kan ya? Manusia mana yang bisa seperti itu, ya kan ya? Pasti mikir, nggak mungkin dia masuk tetapi dia tidak mengetahui apapun, ya kan ya? Tadi berarti kemungkinan yang pertama, daf'atan wahidatan, nggak bisa memahami secara langsung, secara daf'ah wahidah, dan tidak mengetahui apapun, tidak bisa juga. Makanya harus apa? Min an yatasawwaroha biwahdatin ma, gitu ya. Min an yatasawwaroha biwahdatin ma, satu wahdah, yajma' hadhil kathroh, gitu ya. Dia harus mentasawur sesuatu yang menjamak seluruh kathroh ini. Mafhum? Berarti di sini ada, ini mau ada yang foto? Bagaimana aku? Media. Biar kelihatan ya yang di sini ya. Gimana ya? Gimana sih? Masih. Antum sini. Ini kalau bisa, ntar papan tulisnya di atas. Kalau bisa, pakai apa gitu, pakai meja atau enggak pakai apapun itu, yang di atas. Maris. Oke. Maka ada al-kathroh, ya kan ya. Terus ada syari' fil kathroh. Ada apa lagi? Ada tasawur, gitu ya. Kemudian ada al-wahdah. Jadi ada 4
gitu ya. Yang bisa kita ambil di sini. Tadi al-kathrah udah kita jelaskan. Berarti yang ingin dimaksud di sini dengan al-kathrah adalah apa? Al-ilm, gitu ya. Dan al-ilm atau dia al-masail, gitu. Ini yang kathrah. Jadi kathrah bimakna ilm. Kita cocokkan di sini ilm. Yang mana dia maknanya masail. Seorang talib mubtadi dia an yafham daf'ah wahidah masail tersebut, mungkin nggak? Nggak mungkin. Kemungkinan yang kedua, la yafham syai' minha, mungkin nggak? Nggak mungkin. Tapi apa? La budda apa? An yafham apa? Biwahdah tajma' hadhihi al-kasrah. Ya kan ya? Seperti itu. Makanya di sini dikatakan la budda likulli syari'in fi kasratin min an yatasawwaraha biwahdatin ma. Gitu ya. Biwahdatin ma. Kemudian asyari'u fil kasrah. Tadi kita udah tahu kenapa dia gak bisa memahami secara langsung daf'atan wahidatan, karena dia mubtadi, gitu ya. Karena dia mubtadi, atau sesuatu gak harus mubtadi, dia baru masuk ke suatu ilmu tersebut, gak bisa memahami secara keseluruhan daf'atan wahidatan, gak mungkin, ya kan ya. Atau dia masuk tapi tanpa mengetahui hal apapun juga gak mungkin bagi seorang akil, ya kan ya. Dia masuk tetapi bisyai'in amrin yajhaluhu, la yumkin, ya kan ya. Kemungkinannya cuma ada satu, yaitu apa? Memahami dengan sesuatu yang satu, bi amrin wahidin tajma'u hadhil kathrah, ya kan ya. Karena tadi dia masail. Asyari'u fil kathrah berarti seorang thalib, gitu ya. Asyari'u fil kathrah, seorang thalib dia harus tadi apa? Seorang thalib atau seorang yang mau masuk kepada ilmu tersebut, asyari'u fil ilmi, punya dua tanggung jawab. Yang pertama, asyari'u fil kathrah, seorang thalib tersebut punya dua tanggung jawab, gitu ya. Yang pertama, dia harus tahu apa? An ya'arif mufradat masailihi. Dia harus mengetahui mufradat dari masail tersebut. Contoh, misalnya apa? Al-fa'ilu marfu'un. Ini kaidah, ya kan ya, dalam ilmu nahwu. Al-fa'ilu marfu'un. Apa maksudnya? Kullul fa'il marfu'. Ya kan ya? Ada gak fa'il yang mansub? Gak ada. Antum pasti menemukan al-fa'ilu marfu'un. Yang harus diketahui bagi seorang thalib asyari' fil kathrah ini, dia harus mengetahui dua pertanggungjawaban. Karena tadi kita ingat bahwasanya ilmu ini adalah masail yang butuh pada suatu pertanggungjawaban. Apa tanggung jawab yang pertama? Dia harus mengetahui mufradatu masailihi, mufradatnya masing-masing. Mahwal fa'il, gitu ya. Mahwal marfu. Karena apa? Karena kita gak bisa, gitu ya, menghukumi fa'il dengan marfu kalau kita gak tahu apa itu fa'il, ya kan ya. Dia gak bakalan bisa dihukumi. Kemudian kita juga harus mengetahui marfu. Kenapa? Karena dia gak bakalan menjadi hukum kalau kita gak tahu, ya kan ya. Makanya harus apa? Harus mengetahui mufradatu masailihi, masing-masing daripada masail-masail tersebut, mufradat masail-masail tersebut, gitu ya. Dan itu yang rumit. Makanya banyak orang salah kaprah atau salah banyak pemahaman. Makanya jadi debat kusir atau enggak apapun itu, ya kan ya. Karena apa? Karena kesalahan dalam mufradat, dia bisa memahaminya. Mahfum ya. Jadi yang pertama, sebagai seorang thalib ada dua tanggung jawab di ilmu apapun itu. Mahfum ya. Bukan cuma dalam mantik. Di nahwu sama, ini dalam nahwu al-fa'ilu marfu'un itu kaidah, ya kan ya, yang mana kaidah yang tabiqu ala juz'iyatiha, ya kan ya. Makanya ada nanti ja'a zaidun, fa'il marfu' kan, ya kan ya. Ja'a amrun, itu kan berarti apa? Yang tabiqu ala juz'iyatiha, ini kaidah semuanya, gitu ya. Kemudian misalnya kaidah apa lagi? Kaidah dalam mantik, misalnya ta'rif itu misalnya ta'rif bil had. Atam harus pakai apa?
Murakkabun min jinsin qaribin wa faslin qaribin. Ya kan ya? Seperti itu. Itu kaidah. Kalau nggak seperti itu, salah. Mafhum? Gitu ya. Itu masalah. Gitu ya. Begitu. Berarti banyak kan masalah-masalah gitu ya dalam suatu ilmu, dalam ilmu apapun, apalagi dalam fikih. Ini wajib, ini sunnah. Apa ini? Apa ini? Gitu ya. Sehingga kita bisa menghukumi dan sesuatu yang dihukumi. Mafhum? Oke ya. Terus yang kedua, tanggung jawab yang kedua harus apa? An ya'taqid binisabi masailihi. Kalau tadi kita harus mengetahui apa? Tadi kita harus mengetahui mufradatnya. Kenapa kita harus mengetahui mufradatnya? Karena sesuatu ini nih tadi gak bakalan bisa dihukumi kalau kita gak tahu. Gimana kita menghukumi sesuatu yang gak tahu kan? Terus ini juga gak bakalan bisa jadi hukum kalau kita gak tahu. Gitu. Sekarang kita tanggung jawab yang kedua bagi seorang syari fil kathrah atau seorang thalib, dia harus apa? An yata kita bini sabi masaili. Apakah betul fa'il itu marfu? Paham ya? Apakah betul khabar itu marfu? Apakah betul mubtada itu marfu? Paham ya? Seperti itu. Jadi harus mengetahui nisbah apa? Nisbatu. Kalau di sini berarti nisbatu raf'i lil fa'il. Kenapa? Gitu ya. Kenapa kita bisa gitu menghukumi si fa'il ini marfu? Harus ada dalilnya. Ya kan ya? Kenapa alam ini hadis? Kenapa Allah qadim? Harus ada dalilnya, nisbahnya. Kenapa bisa bisa dihukumi seperti itu? Mahfum ya? Jadi cuman ada dua pertanggungjawaban dalam seluruh ilmu. Apa? Harus mengetahui mufradatnya, karena kalau kita gak tahu mufradatnya, bagaimana kita juga bisa menghukumi? Gak bisa kan ya? Gitu. Makanya terus yang kedua dia harus apa? An ya'taqida bi nisabi masailihi. Dia harus paten, harus kuat. Kenapa ini masailnya betul apa enggak gitu. Dengan apa? Dengan dalil. Wa hadhihi yudrasu kulluha filman. Jelas? Sekarang kenapa mantik ini dibutuhkan dalam seluruh ilmu? Karena ini tadi. Ilmu apapun itu. Oke ya. Kemudian tasawur nanti. Sekarang kita masuk ke wahdah. Ini udah ya? Wahdah ini apa? Wahdah ini berarti amrun wahid, dia kan ya? Amrun wahidun. Ma gitu ya, berarti dengan tadi kan biwahdatin ma amrun wahidun ma atau apa? Jihatun ma. Apapun itu, yang penting wahdah yajma hadil kathrah. Apapun itu bagi seorang thalib. Gitu ya. Cuman yang akan kita ketahui di sini yang masyhur yaitu dengan apa? Wahdah di sini. Yang pertama dengan al-maudhu'. Kemudian dengan al-had atau at-ta'rif. Kemudian dengan apa? As-samroh. Ya kan ya? Wahdah itu tadi apa? Kita kan nggak mungkin seorang thalib mubtadi masuk ke suatu ilmu dan ilmu itu adalah suatu masail yang banyak. Nggak mungkin kita mengetahuinya secara langsung, nggak mungkin. Atau nggak mengetahui sesuatu tersebut sama sekali, nggak mungkin juga. Harus apa? Harus mengetahui sesuatu yang satu yang bisa menjamah seluruh masailnya. Dengan apa wahdah ini? Dalam ilmu ada maudhu'. Ya kan ya? Karena dengan maudhu' apa? Kita bisa apa? Kita bisa membedakan mana ilmu yang masuk kepada ilmu yang ini dan mana yang bukan. Yamtazulahu an dzalika ghairul ilm. Gitu ya. Dia bisa membedakan dengan maudhu'. Ya kan ya? Karena dengan kita mengetahui maudhu' kita akan bisa membedakan tuh. Oh ini termasuk ilmu mantik, oh ini termasuk ilmu nahwu, ini termasuk, makanya dengan maudhu kita akan mengetahui perbedaan-perbedaan kenapa ilmu ini banyak. Oh sekarang ilmu banyak kan ya, bermunculan ilmu-ilmu yang baru karena mereka udah mengetahui maudhunya ternyata berbeda, dipecah-pecah, ya kan ya. Paham ya? Itu dengan maudhu berarti apa? Dengan kita mengetahui maudhu kita akan mengetahui wahdah
gitu ya, yang yajma hadhil kasroh. Mafhum? Kemudian maudu ini rumit pembahasannya bagi mubtadi, maka kita akan tinggalkan wa natruku fi mahallihi. Nanti akan kita jelaskan di tempatnya sendiri. Gitu ya. Maudu ini pembahasannya ribet banget, nanti pembahasan rumit. Gitu ya. Jadi udah kita tinggalkan. Kemudian at-ta'rif. Gitu ya. At-ta'rif. Dengan kita mengetahui ta'rif misalnya, apa itu mantik? Kemudian ada orang yang bilang mantik adalah ilmu yang mana ketika kita mempelajarinya kita akan terjaga dari kesalahan dalam berpikir. Ketika ada orang yang mengatakan hal tersebut, ilmu tadi atau ta'rif tadi itu menjamak seluruh masail dalam ilmu mantik apa enggak? Ketika dikatakan tadi ilmu taqsimu mura'atu wajina anil khoto'i fil fikri, ta'rif tersebut itu menjamak seluruh masail yang ada dalam mantik apa enggak? Iya. Menjamak. Ketika dikatakan ilmu taqsimu mura'atuhu adzhina anil khoto'i fil fikri, dan kita buktikan dan kita belajar mantik gitu, oh tadi mantik itu atau cara bikin ta'rif itu harus tersusun dari ini dan ini, ya kan ya. Maka ketika itu ta'sim enggak dengan hal tersebut? Ta'sim mura'atuhu adzhina anil khoto'i fil fikr, ya kan ya. Maka ketika itu apa dia? Dia menjadi wahdah tajma' hadhil kasroh, apapun itu. Mahfum ya. Dan dengan ta'rif kita akan apa? Mengetahui apa? Ya'lamu ma huwa sa'in fi talabihi. Dia akan mengetahui apa yang dia usahakan dalam menuntutnya. Gitu ya. Jadi apa? Dia gak bakalan mudah goyah ketika dia mengetahui hal-hal yang lain atau dibarengi dengan ilmu-ilmu yang lain misalnya. Antum gak bakalan goyah. Oh, karena seperti inilah fungsinya mantik gitu ya. Jadi antum gak bakalan oh ada ilmu ini, ada ilmu ini, ada ilmu ini, ada ilmu ini. Antum jama', antum belajar semuanya, gak mungkin gitu ya. Seorang akil pasti tahu mana yang aham dan yang mana enggak gitu ya. Inna min alamati kamalil akli, apa kemarin? Taqdimal aham ala ma dunahu wa sarfal himmati ilaihi aktsaru min sarfiha ila ghairihi. Ya kan ya? Kemarin kita udah bahas itu. Bahasanya seorang akil salah satu tandanya sempurna akal orang tersebut dia mengetahui apa? Sesuatu yang lebih penting daripada yang penting dan yang tidak penting. Ya kan ya? Seperti itu. Dan antum tahu gitu ya sekarang. Kemudian as-samroh gitu ya. Sama, samroh juga apa? Menjamak seluruh masail sebagaimana tadi maudu had sama maudu dan had. Gitu ya. Begitupun samroh. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan seputar kaidah ini? Aman? Oke ya. Makanya dikatakan apa? La budda likulli syari'in fi kathratin min an yatasawwaraha hadhil kathra bi wahdatin ma atau bi amrin ay jihatin ma gitu ya. Jadi antum misalnya ngomong ngasal pun sama seorang thalib gak apa-apa, yang penting dia tahu. Belajar Quran biar apa namanya? Biar masuk surga. Boleh gak? Boleh. Makanya dikatakan bi wahdatin ma. Cuman yang masyhur dalam mantik apa atau dalam suatu ilmu ini maudu, had atau samroh. Mahfum ya? Tapi bi wahdatin ma tadi dalam kaidah ini. Yang penting thalib bisa mutmain dalam belajar. Dia tahu oh dia kalau misalnya belajar matematika supaya kamu gak dibodohin orang misalnya. Itu kan termasuk samroh kan ya dalam belajar ilmu tersebut. Maka ketika itu dia jajma masail. Ya kan ya? Yang ada di dalam ilmu matematika tersebut. Ya kan ya? Belajar nahwu supaya kamu tidak salah dalam berucap misalnya. Belajar ini supaya kamu ini, belajar ini supaya kamu ini. Itu samroh. Mafhum ya? Dan dia akan mutmain gitu. Tamam? Ada pertanyaan? Aman ya? Oke. Berarti kenapa kita harus memulai dengan sebuah ta'rif? Kenapa? Limadza la budda an nabda'a bi ta'rifil fan. Sekarang tahu nih antum nih. Kenapa dalam satu ilmu atau di awal-awal pasti kita harus mengedepankan ta'rif sesuatu. Iya kan ya? Sekarang kenapa kira-kira? Limadza bada'a bi ta'rifil fan. Kenapa? Yajma'u kasr. Ayo, kenapa? Li'annahu wahdah. Ya kan ya? Wahdah tajma' apa? Hadhil kasrah. Mahfum ya? Jadi antum udah tahu sekarang kenapa ilmu-ilmu didahului dengan ta'rif dahulu. Gitu ya. Karena dia wahdah. Ya, dia
dia wahdah yajma' hadhil kasroh, atau dimulai dengan maudhu, dimulai dengan samroh, gak ada masalah. Paham ya? Pertanyaannya, kenapa dengan wahdah tadi? Karena yang tadi gak mungkin ya kan ya seorang thalib memahami secara langsung daf'atan wahidatan atau tidak mengetahui sama sekali, gak mungkin. Harus dengan apa? Dengan wahdah yang yajma' hadhil kasroh. Tamam? Ya. Udah? Gak apa ya? Udah lah. Udah ditulis. Oke. Maka kita akan menjelaskan al-mantiq. Maka kita akan awali dengan apa? Tarif al-mantiq. Lugatan masdarun mimi. Dia masdar mimi. Bimana apa? Al-lafzu makna masdar mimi dari apa? An-nutqu gitu ya. Bimana al-idrak au al-lafzu. Ini masdarnya kan nutkun, ini juga masdar tapi masdar mimi li'annahu budi'a bil mim, makanya dia masdar mimi. Al-idrak gitu ya. Maknanya apa? Maknanya al-idrak. Apa itu idrak? Idrak huwa apa? Amrun zihni. Ya, amrun zihni atau amrun ma'lumun fi zihni. Ya kan ya? Itu adalah al-idrak. Sedangkan lafaz apa? Al-mu'abbir apa? Lil amri dhihni, ya kan ya, atau lil idrokat, ya kan ya. Lafaz itu adalah yang mu'abbir. Jadi fungsinya lafaz hanya sekedar apa? Mentabir aja apa yang ada di dalam idroki kita, gitu, yang ada dalam amrun dhihni tadi. Mahfum ya? Seperti itu. Itulah lafaz. Kemudian di mana ismil makan, di mana apa? Al-quwwah al-aqilah. Apa al-quwwah al-aqilah? Dia apa? Mahallun lil idrokat. Makanya dia isi makan. Jadi mantik di mana al-quwwah al-aqilah apa? Mahal lil idrokat. Mafhum ya? Mahal lil idrokat. Oke? Ini mantik lugatan. Jadi ada dua. Masdar mimi dari nutfah bimana al-idrak sama al-lafzu. Kemudian isi makan bimana al-quwwah al-aqilah. Apa itu idrak? Dia amrun dhihni yang ada di kepala kita, yang ada di otak kita. Kemudian apa itu lafaz? Al-mu'abbir an dzalikal idrakat. Al-mu'abbir an amrin dhihni, ya kan ya. Apa itu al-quwwah al-aqilah? Mahal, dia tempat lil idrakat, gitu ya. Apa tadi yang udah kita ketahui, itulah di sana disebut dengan al-quwwah al-aqilah. Makanya dia ismul makan. Ada pertanyaan di sini? Aman? Kemudian istilahan apa? Ilmun ta'asimu mura'atuhu apa? Azihna anil khoto'i fil fikri. Ilmun ta'asimu mura'atuhu azihna anil khoto'i fil fikri. Ilmun udah tahu apa ilmun? Masail. Maka dengan kata-kata masail masih mencakup banyak ilmu kan ya? Masih mencakup nahwu, masih mencakup sorof, butuh fasal gitu. Ini yang menjamak berarti. Ilmun ta'asimu mura'atuhu tahfadz gitu ya. Yang mana ilmu tersebut, masail tersebut akan menjaga kita tahfadz ketika apa? Mura'ah.
Gitu ya, ketika kita muro'ah. Apa yang kita muro'ah? Ilmu tersebut, masail tersebut. Maka di sini bisa domirnya bisa muro'atuhu, bisa muro'atuha. Karena ilm di mana masail. Gitu ya, ilmun ta'simu muro'atuhu atau muro'atuha. Azhina anil khoto'i fil fikri. Maka kita harus mengetahui apa itu fikr. Gitu ya. Mahwal fikr huwa apa? Tartibu umurin ma'lumatin lita'addi ila umurin majhulah. Ini ya. Fikr adalah apa? Tartibu umurin ma'lumatin lita'addi ila umurin majhulah. Oke. Dengan mengetahui ini, ingat ya. Dengan mengetahui ini, ta'rif ini, apa? Kita akan mengetahui fikr. Gitu. Ini perhatikan kata-kata ini. Dengan kita mengetahui tartib, umurin, ma'lumatin. Apa maksudnya mengetahui? Dengan kita memahami dengan betul tartibu umurin ma'lumatin lita'addi ila umurin majhula, kita akan mengetahui fikr. Ya kan ya? Ketika kita mengetahui fikr, maka kita akan mengetahui kesalahan. Ya kan ya? Kita akan mengetahui apa? Kesalahan dalam berpikir. Ketika kita mengetahui kesalahan dalam berpikir, kita akan mengetahui apa? Mantik. Bagaimana mantik menjaga supaya kita tidak salah dalam berpikir. Mahfum ya? Ingat perkataan tadi. Ketika kita mengetahui ini, apa? Tartibu umurin ma'lumah lita'addi ila umurin majhulah, kita akan mengetahui fikr. Ketika kita mengetahui fikr, kita akan mengetahui kesalahan apa yang ada dalam berpikir. Ketika kita mengetahui kesalahan-kesalahan tersebut, kita lihat bagaimana mantik berperan di sana. Gitu ya, supaya kita terjaga dalam kesalahan berpikir. Mahfum ya? Apa itu tartib? Ma huwa tartib? Apa ma huwa tartib? Tartib itu adalah apa? Wad'u kulla syai'in fi martabatihi. Meletakkan sesuatu sesuai dengan martabahnya, sesuai dengan tempatnya. Itu yang disebut dengan tartib. Maka dia apa? Ketika wad'u kulla syai'in fi martabatihi, maka tartib itu dia harus lebih dari satu. Ya kan ya? Harus lebih dari satu, harus lebih dari dua atau lebih. Ya kan ya? Berarti dalam dua hal, karena kita gak bakalan bisa mentartib kalau cuma satu. Makanya apa dia dikatakan tartibu apa? Umur ma'lumah. Ya kan ya? Apa yang kita tertib? Umur. Maka harus ada apa? Umur ma'lumah. Gitu ya. Dia supaya terjadi fikr harus ada apa? Harus ada umur maklumah. Cukup gak harus ada umur maklumah? Gak cukup. Harus ada apa? Umur majhulah. Gak kelihatan ya belakangnya? Ambil kursi dong sini. Kursi itu ambil. Biar saya taruh di atas. Oh, sini. Mana? Cukup kan? Enggak cukup ya? Apa gitu? Boleh. Yang boleh. Biasa pegangin. Peganginnya. Itu kursinya bawa lagi. Ada. Kursinya ke sana lagi. Ayo.
Ini udah? Ini udah kan yang ini ya? Yang atasnya udah kan? Suara-suara gitu. Jadi yang umur maju sama apa tuh bagian dari apa? Nah, Anda ulang lagi. Kabar. Tadi bahasanya mantik istilahan apa? Ilmun taqsimun fikri. Untuk mengetahui tarif ini ternyata kita butuh kepada tarifnya fikr. Kita gak bakalan bisa sempurna nih untuk memahami tarif ini, tarif mantik ini kalau kita tidak memahami itu apa itu fikr. Maka kita harus mentarifkan apa itu fikr. Mawal fikr adalah tartib umurin maklumatin lita'addi ila umurin majhula. Tadi Anda bilang apa? Ketika kita mengetahui ini, apa maksudnya mengetahui? Ketika kita memahami ini, tarif ini, kita akan mengetahui apa itu fikr. Ketika kita mengetahui apa itu fikr, kita akan mengetahui al-khata' fil fikr. Gitu ya. Dan ketika kita mengetahui al-khata' fil fikr, kita akan mengetahui bagaimana ilmu ini mantik taqsim. Bagaimana ilmu ini menjaga kesalahan dalam berpikir. Mafhum ya? Makanya sempurna gitu ya pemahaman kita ketika kita memahami apa al-fikr. Kemudian apa itu tartib? Tartib itu adalah wad'u kulla syai'in fi martabatihi, meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Gitu ya. Fi martabatihi. Maka ketika bilang tartib kalau seperti itu berarti dia harus dua lebih, ya kan ya? Makanya setelahnya apa? Tartibu umur. Ingat ya. Berarti apa? Yashmal ala amroini fa'aksar. Ya kan ya? Murakkab min amroini fa'aksar. Gitu ya. Umurin apa? Ma'lumatin. Apa yang kita tertib? Umur maklumah. Yang mana dengan apa? Dengan kita mentertib umur maklumah dengan apa? Tartiban muayyana. Tartib yang muayyan gitu ya. Maka akan terjadi apa? Ta'addi apa? Ila umurin majhulah. Maka untuk terrealisasikannya fikr harus ada apa berarti? Harus ada tartib, harus ada umur maklumah, harus ada umur majhulah. Paham ya? Sekarang kita lihat misalnya umur majhulah, misalnya seperti ini. Ada orang nggak tahu misalnya ma al kalimah. Ini kita majhul apa enggak? Hah? Majhul. Kenapa ini majhul? Li'annahu su'ila anhu, karena dipertanyakan, ya kan ya? Seseorang nggak bakalan nanya kalau dia nggak tahu kan ya? Mafhum kan ya? Li'annahu su'ila anhu. Oke, makanya dia majhul. Kemudian misalnya bilang apa? Ma al kalimah al kalimatu hiya apa? Qaulun mufradun misalnya. Maka ketika ini kita sedang apa? Kita sedang mentartib apa? Mentartib qaul ma'al ifrad. Iya kan ya? Kita sedang mentartib qaul dan mufrad. Ini apa? Kita tartib umurin maklumah. Kita tahu apa itu qaul, apa itu mufrad. Apa itu qaul? Lafzun. Apa? Lafzul. Apa? Lafzun dalla ala makna. Apa itu mufrad? Ya udah madalla juz'uhu. Mana gitu ya. Kemudian nah, ketika kita mentartib qaul ma'al ifrad tartiban muayyanan gitu ya, maka kita akan mengetahui apa itu kalimat. Ya kan ya? Maka dengan mentartib tadi umur maklumah yaitu qaul dan mufrad, apa? Dia akan ta'addi ila umurin majhulah. Apa itu kalimat? Ya, ketika kita mentartib umur maklumah tartiban muayyan tadi, maka yang kita lakukan atau orang tersebut melakukan apa? Dia menjadi apa? Mufakir, dan perbuatannya dia disebut dengan fikr. Paham ya? Oke, sampai sini. Ini contoh misalnya tadi ma al kalimah, dan lihat gitu ya, dan lihat ma al kalimah tersusun dari apa? Ma sama al kalimah, dua atau lebih. Lihat umur majhulahnya, ya kan ya? Dia umur majhulah kan? Umur kan? Tersusun dari apa? Ma al kalimah.
dua atau lebih. Ingat jama dalam ilmu akliyat dia apa? Dua atau lebih, bukan tiga atau lebih. Mahfum ya? Kemudian umur maklumahnya lihat apa? Qaulun mufradun. Dia kan ya? Kemudian misalnya contoh lain. Misalnya hal Zaidun natikun, ini majhul gak? Majhul, gitu ya. Seseorang tersebut gak tahu. Hal Zaidun natikun. Kemudian ada orang misalnya Zaidun insan wa kullu insan natik. Maka apa? Zaidun natik. Ya kan ya? Dengan kita mentartib, ya kan ya? Ini mentartib Zaidun insan wa kullu insan natik, umur maklumah, apa dia akan terjadi apa? Ta'addi ila umurin majhulah. Mahfum ya? Yaitu tadi hal Zaidun natikun. Mahfum? Ada pertanyaan sampai sini? Lihat di sini hal Zaidun natikun, umur majhulah apa amrun majhul? Umur majhulah, ya kan ya, dia tersusun dari hal Zaid sama natik. Kemudian maklumahnya umur maklumah apa amrun maklum? Umur maklumah, ya kan ya. Maka perkataan di sini sudah sahih, gitu ya. Tartibu umurin maklumatin li ta'addi ila umurin majhulah. Maka seperti itu umur maklumah, gitu ya. Umur majhulah ada tadi apa? Ma al kalimah, ya kan ya, sama hal Zaidun natikun, ada dua, ya kan ya. Ma al kalimah ini berhubungan dengan apa? Al mufrad, ya kan ya. Zal Zaidun natik ini berhubungan dengan al murakkab, ya kan ya. Al mufrad dalam mantik makanya disebut al kalimah ini disebut atau dibahas dalam apa? At-tasawwur. Ya kan ya? Yang murakkab ini dibahas di mana? At-tasdid. Makanya mantik cuman ada dua pembahasan. Bihasabi apa? Bihasabi ma yurattab. Karena yang ditartib ada cuman ini. Ya kan ya? Umur maklumah sama umur majhulah. Umur majhulahnya cuma ada dua kemungkinan doang, ya kan ya? Apa itu kalimat? Misalnya seperti ini, sesuatu hal yang ifrad, sesuatu hal yang mufrad. Apa itu sesuatu yang murakkab seperti hal Zaidun natik. Makanya mantik cuma ada dua, pembahasan tasawurat sama pembahasan tasdid. Bihasabi ma yurattab, bihasabil fikr. Gitu ya. Fikr ada fikr yang mufrad, ada fikr yang murakkab. Artinya begitu pun umur maklumahnya, ya kan ya? Umur maklumahnya tadi apa? Qaulun mufradun, ya kan ya? Qaulun mufradun sama apa tadi? Ini Zaidun insan wa kullu insana natik. Yantaj apa? Zaidun natik. Mafhum? Oke ya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan tanyakan. Ada pertanyaan? Yang masih bingung silahkan tanyakan. Kalau yang Zaidun insan, kalau insan natik itu bentuknya namanya apa ya? Maksudnya bentuknya namanya enggak? Ya itu maksudnya bentuk Zaidun insan, kalau insan natik, terus sampai dapat hasil Zaidun natik itu ada namanya enggak? Ada. Itu namanya? Ya nanti kita akan pelajari. Ada lagi? Nanti akan kita akan tahu. Tinggal kita udah tahu ini ya, bahasanya berarti apa? Untuk terrealisasikannya fikr tadi harus apa? Kita harus tartib. Apa itu tartib? Apa tadi? Buat kullu syai'in fi martabatihi. Makanya kita harus meletakkan. Gak bisa nih misalnya kita mufrad dulu atau qaul dulu. Fasid. Iya kan ya? Atau misalnya dibalik-balik Zaidun natik atau di otak atik. Gak bisa, harus sesuai dengan kaidah mantik. Mahfum ya? Seperti itu. Makanya akan tetapi gitu ya, akan tetapi ketika mentartib la yuhsinuhu gitu ya, jami'an nas qad yukhti'u fihi gitu ya. Terkadang ada sebuah kesalahan dalam mentartib tadi gitu ya. Misalnya apa? Ketika tadi kita majhul ma al kalimah, kemudian antum
bilang apa? Dia adalah lafzun dalla alal mana. Kita lihat mal kalimah, dia ketika bilang lafzun dalla alal mana, dia umur lafzun kita tahu kan ya. Dalalah kita tahu juga. Kemudian al mana kita tahu. Maka ketika itu kita mentartib apa? Umurin maklumah. Ya kan ya, kita mentertib umurin maklumah. Tapi hal tersebut apakah ta'addi ila umurin majhul sehingga kita mengetahui apa itu kalimat? Dengan kata-kata lafzun dalla alal makna. Ternyata tidak ada kesalahan dalam menyusun ini, dalam mentertib hal tersebut. Padahal dia udah melakukan fikr. Dia kan ya? Padahal dia udah mentertib umurin maklumah. Gitu ya. Kenapa? Karena di sini apa? Dia goir rumah nih. Ya kan ya? Ada satu tarif itu harus apa syaratnya? Harus jami sama mana. Sedangkan di sini apa goir rumah? Karena apa? Karena dia bisa masih memasukkan al kalam. Ya kan ya? Kalam ketika dikatakan apa? Zaidun qaimun. Dia lafzun dalla alal mana apa enggak? Lafzun dalla alal makna. Maka ketika itu apa? Kita fasid. Ya kan ya? Makanya kita salah dalam mentartib. Aku oke ya, seperti itu. Maka nggak semua orang gitu ya, nggak semua orang ketika tadi mentertib umur maklumah dia sahih gitu ya. Makanya kita tahu tadi, ingat perkataan tadi apa? Ketika kita mengetahui tarifnya fikir, kita akan mengetahui fikir. Ketika kita mengetahui fikir, kita akan mengerti kesalahan apa aja yang ada di dalam fikir tersebut, dan kita akan mengetahui bagaimana mantik menjaga kesalahan tersebut. Makanya ada kaidah-kaidah. Oh, kalau misalnya mau bikin tarif bil had atam harus pakai jins qorib sama fasal qorib. Kalau mau pakai ini harus pakai ini. Oh, ini adalah jins seperti ini. Jins qorib adalah seperti ini. Fasal qorib adalah seperti ini. Fasal bait adalah seperti ini. Arad adalah ini, dijelasin satu persatu. Jadi antum tahu sekarang bagaimana mantik menjaga gitu ya supaya kita tidak salah dalam berpikir. Karena tadi terkadang ada yang seperti ini. Atau misalnya nanti antum menemukan di awal-awal al ilmu huwa ma'rifatul maklum, itu salah satu dari bagian apa tarif fasid. Paham ya? Seperti itu. Kemudian misalnya ini dari yang mufrad, misalnya kayak tadi hal zaidun natik misalnya. Kemudian antum bilang zaidun insan, tapi antum bilang apa? Wa ba'dul insan natik. Ini fasid. Kenapa? Karena dia juz'iyah gitu ya. Sedangkan salah satu syarat dari syakal pertama itu apa? Ijabus sugro sama kulliyatul kubro. Tapi antum di sini pakai apa? Juz'iyah misalnya. Itu adalah sebuah kesalahan dalam berpikir. Apa maksudnya kesalahan dalam berpikir? Kesalahan dalam mentartib. Afum? Oke ya. Jadi nggak semua orang gitu ya, nggak semua orang, makanya apa? Nggak semua orang bisa mentartib tadi atau melakukan fikr. Terkadang terjadi sebuah kesalahan dalam berpikir. Apa maksudnya terjadi kesalahan dalam berpikir? Terjadi kesalahan dalam mentartib umur maklumah. Sehingga apa? Sehingga dia masih bingung nih umur majhulahnya. Banyak kan ya? Apa ini? Dijawab misalnya, antum ngasih tarif tapi tarifnya nggak jami dan nggak mani, atau tarifnya ngasal misalnya. Atau masih bingung apa maksudnya, ya kan ya? Banyak kan seperti itu. Berarti ketika itu apa? Salah dalam mentartib, salah dalam fikir. Paham kan ya? Atau misalnya antum mentartib tadi, misalnya hal-hal seperti ini, tapi antum nggak menemukan ke zaidun natik, itu kesalahan juga. Paham ya? Kalau antum menyaksikan kemarin Ustadz Nuruddin sama Guru Gembul kan itu banyak kesalahan-kesalahan dalam menyusun premis-premisnya, ya kan ya? Karena apa? Karena dia gak belajar mantik gitu ya, atau belajar mantik tapi tidak mura'ah. Tamam? Oke ya. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan?
Oke. Jadi kita udah menjelaskan tentang apa itu mantik lugatan. Ingat ya, tadi kita udah menjelaskan mantik lugatan sama mantik istilahan, dan kita juga udah mengetahui apa itu fikr dengan penjelasannya. Kemudian ada gitu ya, berapa ketika orang ini udah belajar mantik tapi masih terjadi terletak dalam sebuah kesalahan misalnya dalam berpikir. Apa sebabnya? Sebabnya adalah muro'ah gitu ya. Berarti ketika ada yang seperti itu bukan gara-gara ilmunya. Ingat ya, bukan gara-gara ilmunya, tapi apa? Bisa babi apa? Ada bil muro'ah, bukan bisa babi ilm. Nafhum ya? Ilmunya nggak ada salah gitu ya, tapi orangnya yang tidak muro'ah. Sebagaimana misalnya orang mengatakan fa'il marfu, tapi antum bilang misalnya ja'a Zaidin misalnya. Dia udah belajar nahwu, tapi apa? Dia gak muro'ah. Padahal dia tahu kaidahnya, tapi gak muro'ah. Mahfum ya? Makanya qaid muro'ah itu penting. Karena dulu para mutaqaddimin dia langsung bilang apa? Ilmun ta'simu adzihna anil khata'i fil fikri, tanpa ada kata-kata muro'ah. Jadi kata-kata muro'ah ini penting supaya tidak disalahpahami bahwasanya yang salah adalah ilmunya. Enggak, yang salah adalah karena sebab dia apa? Adamul muro'ah. Nah, itu poin penting supaya kita tidak salah. Kemudian ilmu ini juga dari mana? Ilmu ini siapa wadinya? Aristoteles, ya kan ya? Wadinya adalah Aristo. Atau ada yang bilang wadinya gurunya siapa? Plato, Socrates, ya kan ya? Ini berarti dari mana? Dari Yunani. Dan mereka apa? Akidahnya apa? Ya bisa dikatakan mereka bukan Islam gitu ya. Ini berarti ilmu ini dari mana? Dari mereka. Makanya sebagian ada yang mengharamkan gara-gara hal-hal tersebut lah ya. Kita ada gara-gara hal-hal, nanti akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Ini ilmu, padahal ilmu mantik ini ilmu penting, ya kan ya? Yang mana tadi dengan ilmu mantik kita akan terjaga dari kesalahan dalam berpikir. Tapi kenapa orang yang bikin mantiknya, orang-orang Yunan, Aristo, Plato, Socrates dan yang lainnya, mereka terjebak kesalahan dalam berpikir, terjebak dalam kekufuran, ya kan ya? Yang mana itu dari apa? Itu natijah dari gara-gara mereka salah dalam berpikir, padahal ilmu ini dari mereka, ya kan ya? Bagaimana seperti itu? Berarti gimana dong? Berarti kalau seperti itu mantik gak usah dipelajari dong, ya kan ya? Karena dengan mempelajari mantik kita akan menyebabkan kepada sebuah kekufuran, ya kan? Ya kan? Karena mereka yang bikin kan kafir dan mereka terjebak dalam kekufuran. Tadi bilangnya kan tadi apa? Mantik itu adalah ilmun tasimu anil khata'i fil fikri. Buktinya mereka yang bikin aja terjadi dalam kesalahan dalam berpikir, terjadi dalam kekufuran. Ya kan ya? Ya guys. Mereka terjadi dalam sebuah kekafiran. Jadi bagaimana dong? Karena mereka tak dipondasi dengan akidah. Apa? Apakah mantik butuh kepada sebuah akidah? Tidak. Atau sebaliknya, akidah yang membutuhkan kepada sebuah mantik? Saling berkesinambungan. Saling berkesinambungan. Gimana coba saling berkesinambungan? Hah? Enggak lagi. Hah? Gimana berarti kalau seperti itu? Dia mantik. Yang mana mantik tadi apa? Ilmun tasimu muro'atu adina anil khata'i bil fikri. Orang yang sudah mempelajari mantik dan muro'ah kaidah-kaidah mantik, dia berarti apa? Gak bakalan terjadi kan ya? Gak bakalan terjadi dalam kesalahan berpikir. Seharusnya seperti itu. Akan tetapi apa? Orang-orang mereka terjadi dalam kesalahan, iya kan ya? Kekafiran. Akhirnya mereka menjadi kufur, iya kan ya? Jadi bagaimana dong posisinya ilmu ini?
Apa yang bikin mereka salah? Kira-kira. Tidak menemukan Ya? hakikat Tuhan. Enggak, mereka muro'ah. Top'an. Mereka muro'ah. Syubhat. Hum ahlun nazar. Mereka ahlun nazar, ahlul muro'ah, ahlul fikr. Syubhat. Falasifah, top'an. Ya kan ya? Ahlun nazar pasti. Dakik pemahamannya. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena dia salah bisa babil madah. Gitu ya. Karena dia kesalahan apa? Fi al-madah. Madahnya yang salah. Ketika misalnya dikatakan contoh misalnya kesalahan dalam madahnya gitu. Apa? Tauhid. Al-fa'il. Ya. Zaidun apa? Al-fa'ilu mansub misalnya. Ini kesalahan dalam apa? Ini hanya kesalahan dalam segi madahnya doang, yang mana itu ya ta'alaq dengan apa? Dengan ilmu yang lain. Iya kan ya? Jadi adanya kenapa mereka bisa terjadi terletak dalam sebuah kekafiran karena kesalahan mereka dalam madahnya. Sedangkan mantik ini membahas tentang surah. Ya kan ya? Bagaimana cara kita bikin apa? Bikin tarif yang baik dan benar. Kalau mereka salah dalam madahnya itu urusan mereka. Karena madah itu bukan urusan mantik. Mafhum ya? Madah bukan urusan mantik. Tadi yang dibahas dalam mantik adalah surah. Oh, untuk bikin sebuah dalil ada 4 syakal. Syakal 1, syakal 2, syakal 3, syakal 4. Syaratnya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Gitu ya? Kalau madahnya salah, itu gara-gara kesalahan mereka. Itu apa? Ya ta'alaq bi ilmin ukhra. Gitu ya, dengan ilmu-ilmu yang lain, bukan kesalahan dalam mantik. Mafhum ya? Itu kesalahan gara-gara apa? Gara-gara sebab madahnya. Gitu ya. Dan itu enggak mencederai mantik, gitu ya. Mantik enggak ada peran di sana. Gitu ya. Itu kesalahan kayak tadi misalnya. Antum bilang antum menyusun sebuah premis misalnya apa? Zaidun, misalnya Zaidun fa'il wa kullu fa'ilin mansub misalnya. Padahal antum tahu wa kullu fa'il marfu, tapi antum salah kan dalam madahnya. Maka akan terjadi apa? Zaidun mansub. Iya kan ya? Padahal dia apa? Fa'il. Iya kan ya? Hal-hal seperti ini kita tahu fa'il ini marfu, fa'il ini mansub dalam ilmu apa? Dalam ilmu nahwu ya kan ya? Berarti berperan nggak mantik di sana? Nggak berperan. Pembahasan madah gitu ya. Ini yarji ila ulumin ukhra. Mafhum ya? Mantik nggak ada alaqahnya sama sekali. Mafhum ya? Maka jangan disalahpahami bahwasanya ilmu ini nggak harus dipelajari atau misalnya ada iming-iming, ada syubhat-syubhat seperti itu. Kan banyak tuh. Ngapain belajar mantik? Orang mereka yang bikin, kalau misalnya kita belajar ini berarti kita juga akan terjadi dalam sebagaimana mereka terjebak gitu. Enggak. Gitu ya, mantik itu dasarnya adalah mempelajari tentang surah. Bagaimana cara kita bikin tarif yang baik dan benar? Ya udah seperti ini. Bagaimana cara kita bikin dalil yang baik dan benar? Ya udah seperti ini. Gitu ya. Sedangkan madahnya itu diserahkan kepada ilmu-ilmu yang lain. Gitu ya. Mafhum? Oke. Ada pertanyaan ini? Oke. Tadi apa? Al-mantik lugatan ada 2. Ada masdar mimi sama isimakan. Masdar mimi tadi di mana lah, Pak? Al-idrok sama al-lafdhu. Ya kan ya? Terus kemudian bimana isimakan apa namanya, bimana apa, al-quwah al-aqilah. Kemudian istilahnya apa, ilmun ta'simu mura'anuhu al-guna al-fatari fil fikri. Sekarang kita udah mengetahui tarifnya masing-masing, gitu, baik logatan ataupun istilahan. Apa alaqah atau nisbah antara al-mantik sama al-idrok, atau al-idrok sama al-lafdhu? Apa munasabah antara keduanya? Tadi kan apa? Di mana apa? Yang di mana an-nutku, di mana isi makan, ismul makan. Di mana apa? Al-idrok kan? Ya kan ya? Al-idrok sama apa? Di mana isi makan? Di mana apa? Masdar mim.
Mananya al-idrok atau al-lafdu. Apa lakoh antara mereka? Hubungannya apa? Harus ada hubungan. Tadi idrok apa? Amrun Lawan apa? Al-mu'abir dan idrok. Al-mu'abir an amrin dihni. Berarti apa lakoh antara idrok sama lafad? penyampaian. Apa? Apa lakoh idrok sama lafad? Berarti idrok apa? Idrok ini adalah awwalu thoriqin lil lafzi, karena dia merupakan apa? Kita nggak bakalan mentakbir sesuatu kalau kita nggak ada idrok, ya kan ya? Makanya berarti idrok ini apa? Dia awwalu thoriq, gitu ya, supaya kita bisa mentakbir, melafadzkan hal tersebut, ya kan ya? Idrok adalah apa tadi? Dia awwalu thoriqin lil lafzi, wal lafzi mu'abbirun anil idrok. Maka keduanya punya apa? Alaqah at-talazum. Apa idrok? Melazimi lafaz, dan lafaz juga melazimi idrok. Hukum. Kemudian alaqah antara makna lugawi dan makna istilahi. Kira-kira apa? Tadi kan istilahinya apa? Ilmun taqsimu qira'atuhu azina al-qata'i fil fikri. Tadi di sini ada ismil makan, di mana apa? Al-quwah al-aqilah. Berarti harus ada alaqah antara idrok dengan mana istilahi, harus ada alaqah lafaz dengan mana istilahi, harus ada alaqah antara al-quwah al-aqilah dengan makna istilahi. Apa? Sebenarnya nggak harus, ya kan ya? Sebenarnya nggak harus antara makna lugawi dan makna istilahi punya alaqah atau punya hubungan. Akan tetapi lebih bagus kalau ada, ya kan ya? Ahsan dari ketiga atau dari beberapa ta'rif ini antara makna lugawi dengan makna istilahi, dia harus punya alaqah. Sekarang apa alaqah antara idrok dengan makna istilahi? Ilmun tangsimu mura'atuhu adhina anil khata'i fil fikri. Alaqah antara idrok dan dengan makna istilahinya, karena apa tadi? Makna istilahnya ilmun tangsimu mura'atuhu adhina anil khata'i fil fikri. Wal fikr apa tadi? Tartib umur maklumah. Umur maklumah Fen. Apa maksudnya umur maklumah? Idrok. Iya kan ya? Berarti apa yang kita tertib? Yang kita tertib adalah idrokan, umur maklumah, umurun dihni. Iya kan ya? Maka ada alaqah gak antara makna lugawi di makna idrok dengan makna istilahi? Ada. Karena tadi makna istilahinya ilmun tangsimu mura'atu wa adina anil khata'i fil fikr, wal fikr tartibu umurin maklumah, atau ya apa yang ditertib? Tartibul idrokan. Paham? Oke ya. Kemudian apa alaqah antara lafaz dengan ilmun tangsimu mura'atuhu adina anil khata'i fil fikri? Alaqah antara keduanya bahasanya tadi apa? Makna istilahnya adalah dengan kita mempelajari mantik, ilmun dia apa? Tangsimu mura'atuhu adina anil khata'i fil fikri. Maka ketika dia apa? Annaman tafakkaro fikran saliman, apa? Akan apa? Takallama bikalamin sahihin, talaffadhu bilafdin sahihin. Maka ada alaqah apa enggak? Ada alaqah. Ya kan ya, antara makna istilahi sama makna lugawi. Karena tadi makna istilahinya adalah ilmun tangsimu mura'atuhu adhina anil khata'i fil fikri. Gitu kan ya? Berarti dengan dia mempelajari ilmu mantik, maka apa? Pemikirannya akan salim. Ya kan ya? Pemikirannya akan sahih. Dan yang pemikirannya sahih, dia juga akan melafadzkan yang sahih. Ya kan ya? Makanya tadi annaman tafakkaro fikran saliman, ia juga akan apa? Talaffadhu bi lafdhin salim. Aku ya, maka ada alaqah antara keduanya. Kemudian alaqah antara makna istilahi dengan al-quwah al-aqilah. Apa? Yaitu apa tadi makna istilahinya? Ilmun tasimu mura'atuhu hadina anil khata'i fil fikr. Dan fikr tempatnya di mana? Fil mahalluhu fil quwwah al-aqilah. Karena tadi apa? Al-quwwah al-aqilah dia isim makan. Apa? Dia mahal idrokat, mahal fikr.
Ya kan? Karena fikrah tadi apa? Tertib umur maklumah. Ya kan ya? Maka ada alaqah antara ketiganya. Baik makna istilahi dengan idrok, atau makna istilahi dengan makna lafaz, atau makna istilahi di mana al-quwwah al-aqilah. Ketiganya dia punya irtibat. Afhum? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Apa jadi? Yang kualakiyah Ustaz. Apa? Minta tolong diulang. Yang mana? Yang iktibatan terakhir. Al-kualakiyah. Tadi apa? Mana lisilahinya? Ta'simu mura'atuhu ahdina anil khata'i fil fikri. Fikri itu apa? Tertib umur maklumah, tertibul idrok kan? Di mana letaknya idrok? Di kuah. Fil quwwah al-aqilah. Kan tadi apa? Dia isi makan kan? Mahalluhu, ya kan ya? Mahallu al-idrok. Gitu ya. Mahallu tadi al-quwwah al-aqilah adalah mahallu idrok, tempatnya idrokat, tempatnya umur zihni. Mafhum? Ada lagi? Jadi di dalam otak kita gitu ya, di dalam kepala kita ini ada beberapa panca indera yang lain selain yang 5 yang mahsus. Ada panca indera yang batini. Salah satunya adalah al-quwwah al-aqilah. Al-quwwah al-aqilah di sana itu apa? Dia ada tempat buat naruh ini nih, idroka tadi. Antum belajar mantik, misalnya antum taruh di sebelah sini. Belajar nahwu taruh sebelah sini, belajar sorof taruh sebelah sini. Jadi apa? Jadi tinggal ngambil. Apa kan ya? Jadi udah ada tempatnya masing-masing. Gitu ya. Supaya kita bisa tahu dan menyimpannya dengan baik. Berarti kan ini ibarat otak kita itu seperti apa? Seperti rak kitab gitu kan ya, seperti lemari. Misalnya antum menyusun sebuah kitab, oh ini kitab yang akliyat, ini kitab mantik, ini kitab lugawiyat, ini kitab tafsir, ini kitab ini. Berarti kan udah ada tempat-tempatnya tuh. Tapi itu amrun mahsus. Ya kan ya? Begitupun di dalam kepala kita juga ada seperti itu. Gitu ya. Ketika kita belajar nih, gitu ya. Ketika kita belajar sekarang mantik. Nah, mantik misalnya ditaruh di sini. Nahwu ditaruh di sini. Makanya kenapa antum belajar ini segala macam tapi antum masih bingung? Karena tadi apa? Karena antum mencampur. Antum belajarnya antum campur. Ketika antum campur, nggak tahu ini mau diletakkan di mana. Mantik mau diletakkan di mana, nahwu mau diletakkan di mana. Akhirnya apa? Tercampur semuanya. Antum tahu padahal udah belajar. Makanya antum nggak bisa ngambil. Paham? Atau lama ngambilnya lagi. Bahkan harus ngulang lagi, belajar lagi dengan ilmu tersebut. Padahal antum udah belajar. Karena apa tadi? Karena antum nggak tahu. Oh, padahal mantik harus diletakkan di sini. Bagaimana caranya bisa seperti itu? Belajarnya konsisten satu. Paham ya? Jangan dicampur aduk. Udah satu. Ada pertanyaan? Mas ini? Yang tadi yang mufrad sama murakkab itu dia yang umur maklumah sama umur majmulah apa? Dua-duanya? Iya, dua-duanya. Dia mufradatnya juga yang murakkab sama yang mufrad, dua-duanya ada di umur majhulah, ada di umur murakkabah. Ya kan ya? Ketika tadi dibilang kan apa? Umur maklumahnya apa? Umur maklumahnya tadi misalnya yang mufrad, qaulun mufradun. Ya kan ya? Kemudian yang murakkabnya apa? Zaidun insan, wa kullu insan natik. Itu umur maklumah. Ya kan ya? Kemudian umur majhulahnya juga dia ada yang mufrad, ada yang murakkab. Apa tadi yang mufradnya? Ma'al kalimah. Sama apa? Hal Zaidun natik, itu yang murakkab. Maka kedua-duanya ada umur mufrad sama umur murakkab. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita tadi nanya umur majhulah, otomatis dong. Ya kan ya? Kebagi juga umur maklumahnya. Ya kan ya? Ketika tadi kita bertanya mal kalimah, otomatis kebagi juga. Oh, qaulun mufrad. Mafhum? Ada lagi pertanyaan? Aman? Amrun majhulah itu udah masuk amrun zihniyun, Pak. Apa? Amrun majhulah, umur majhulah. Umur majhulah apakah dia termasuk umur zihni? Umur majhulah dia tidak termasuk kepada umur zihni. Dia majhul, kita nggak tahu. Gitu ya. Makanya kita bertanya. Berarti kita nggak tahu. Nggak ada di dalam zihin tidak ada di dalam zihin kita. Paham ya? Lagi? Ya. Ya, siap. Ada lagi? Berarti kan ini kan barusan kan dimatikan lugawi sama istilahnya saja. Kan ada irtibat.
apakah di setelahnya ketika kita mentarif sesuatu di logonya pun di istilahnya itu emang benar-benar harus ada irtibat di antara satu sama lain atau Gak harus. nggak harus? Antara makna lugawi sama makna istilahi gak harus ada irtibat. Tapi ahsan ada. Mahfum ya? Ahsannya harusnya ada. Tapi kalau gak ada masalah. Gitu ya, karena di mana lugawi ada seperti ini, banyak kan seperti itu. Bahkan gak ada misalnya alaqah sama sekali dengan makna istilah gak ada masalah. Gitu. Cuman ahsan gitu ya. Ada ada irtibat. Dan antum harus cari dalam ilmu apapun itu. Gitu ya, salah satunya ketika antum udah belajar seperti ini, ya udah antum harus lebih kritis lagi gitu. Oh, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Apalagi ini perkataannya ulama gitu ya, perkataan ulama gitu ya, pasti milih-milih dalam segi bahasa. Kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Mafhum? Oke, masuk, coba buka kitabnya. Wa ba'du fal mantiqu lil janani nisbatuhu kan nahwi lil lisani fayasimul afkaru an bil khata wa an daqiqil fahmi yakshiful ghita fa hadha min usulihi qawaida tajma'u min fununihi fawaida. Tadi kenapa kita meninggalkan pembahasan muqaddimah? Berarti kita tinggalkan kan tadi dari alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri ila rabbil hijaz sampai kita masuk ke pembahasan wa ba'du. Ya kan ya, wa ba'du fal mantiqu, karena ban itu adalah yang membedakan apa gitu ya, yang mana isi atau yang mana yang termasuk dari masail tersebut dan apa yang bukan gitu ya. Makanya tadi kita langsung masuk ke pembahasan yang apa, yang mencakup kepada pembahasan inti atau masail tersebut. Beliau bilang Asy-Syarih Imam Ad-Damanhuri, aqulu labdatu ba'da atau labdatu ba'du boleh. Kenapa kalau ba'du i'rabnya i'rab hikayah, karena beliau bilang apa, wa ba'du fal mantiqu, maka boleh. Aqulu labdatu ba'da apa, takunu dzarfa zaman gitu ya. Bisa dia dzaraf zaman, bisa juga dia dzaraf makan. Dzaraf zaman kama fi qaulika apa, jaa zaidun ba'da amrin, ya kan ya? Zaid datang setelah, berarti ba'da di sini di mana apa? Dzaraf zaman. Wa dzarfa makanin kama fi qaulika daru zaidin ba'da dari amrin, ya kan ya? Seperti itu. Oke ya. Kemudian ba'd gitu ya. Ba'd ini dia dibaca ba'du. Ini berarti mencakup dikit kepada nahu. Dibaca ba'du karena apa? Karena ada mudhof yang hilang. Ya kan ya? Ada mudhof ilaih yang hilang. Wa ba'du wa apa? Harusnya kan wa ba'dal basmalati wal hamdalati aqulu. Ya kan ya, seperti itu. Tapi ada sesuatu yang dimahdzuf. Makanya dia apa? Dia harus mabni alat dom. Gitu ya. Wa ba'du amma ba'du, ya kan ya, dia harus mabni ala dom. Untuk apa? Itu isyarah bahwasanya ada mudhof ilaih yang dibuang. Tapi kalau ada mudhof ilaihnya enggak dibaca wa ba'du, apa? Wa ba'dal basmalati wal hamdalati aqulu, ya kan gitu. Paham ya? Itu salah satu. Oke, makanya dia harus apa? Dia harus mabni ala dom supaya menunjukkan bahwasanya ada sesuatu yang dibuang. Wa yasihu istimaluha apa, istimalu al-ba'd gitu ya. Wa yasihu istimaluha huna fil ma'nayaini bi'tibaraini. Dia bisa diletakkan dua makna, di dua makna, baik dzaraf zaman, baik dzaraf makan, bi'tibaraini gitu. Yang pertama apa maksudnya? Maksudnya kalau syarih di sini adalah bahwasanya perkataan ba'd di sini bisa diletakkan di dzaraf zaman, bisa diletakkan di dzaraf makan. Gimana takdirnya kalau kita takdirkan bahwasanya dia dzaraf zaman? Bahwasanya bait ini apa? Dia setelah gitu ya, bait alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijaz, ya kan ya. Maka itu terjadi apa? Dzaraf zaman. Dia juga bisa dzaraf makan, apa? Letak. Wa ba'du fal mantiqu lil janani nisbatu kana lil lisani, apa? Setelah wa ba'du
setelah alhamdulillahilladzi qad akhraja ilal akhir. Ya kan ya? Berarti apa? Secara letak, secara rokem. Makanya nanti disebutkan di sini apa? Wa yasihu istimaluha huna, apa huna? Fi hadzal bait. Gitu ya, huna fi hadzal bait. Fil ma'nayaini bi'atibari anna zamanan nutqi bima ba'daha ba'da zamanin nutqi bima qablaha. Ya kan ya? Wa ba'du fal mantik nih kapan zamannya? Setelah yang sebelumnya. Ya kan ya? Makanya dia yasih untuk dijadikan apa? Isim zaman atau isim makan au bi'atibari anna makanahu fir raqmi ba'dahu. Ya kan ya? Tempatnya si tadi wa ba'du fal mantik ini setelah tempat yang tadi alhamdulillahilladzi qad akhraja. Mafhum sampai sini? Aman ya? Wahia huna, apa wahia? Kemana? Ba'du. Wahia huna dalatun alal intiqal min kalamin ila akhar. Apa kalam di sini maksudnya? Min basmalah walhamdalah. Ya kan ya? Karena perkataan di awal kan alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li al-babil hijawah atau anhum min sama'il aqli kullah hijabin min sahabil jahri ilal akhir. Berarti apa? Dia tanda gitu ya. Adalah alal intiqal min kalam dari basmalah walhamdalah ilal akhir. Apa? Ilal akhir. Apa akhirnya ini? Al-mantiq. Makanya bilang apa? Wa ba'd fal mantiqu. Gitu ya. Fal mantiqu lil janah. Fala yu'ta, dan apa? Ba'd itu fala yu'ta biha fi awalil kalam. Ada gak orang misalnya khutbah pertama kali langsung wa ba'du misalnya? Gak ada kan? Iya. Pasti setelah intikal dari satu kalam ke kalam yang lain. Begitupun di khatimah. Gak ada misalnya khatib salat Jumat misalnya setelah itu wa ba'du. Gak ada kan? Setelah selesai misalnya tiba-tiba wa ba'd. Gak ada, atau amma ba'd. Gitu ya. Gak ada. Maka dia apa? Fala yu'ta biha fi awalil kalam au fi akhiril kalam. Gitu ya, wala fi akhiril kalam. Itu makna daripada apa? Wa ba'du. Wahia wal mantiqu. Nah, sekarang kita masuk ke tarikh gitu yang udah tadi kita jelaskan. Wal mantiqu, apa maksudnya wal mantiqu di sini? Lafzul mantiq. Sini kan fal mantiqu lafzul mantiq masdarun mimiyun. Apa masdar? Masdar itu apa? Yadullu alal hadas. Ya kan ya, dalam shorof masdar itu yadullu alal hadas. Karena ada yang lain kan yang yadullu alal dzat wal hadas. Seperti isim fa'il yang yadul alal dzat wal hadas. Sedangkan masdar itu hanya menunjukkan kepada sebuah hadas fakor. Gitu ya. Makanya masdarun mimiyun berarti apa? Dalla alal hadas. Gitu ya. Yutlaqu bil ishtiraq. Nah, yutlaqu bil ishtiraq ala nutqi bima'na al-lafzi. Apa maksudnya bil ishtiraq? Maksudnya bil ishtiraq adalah apa? Dia ishtiraq ma'nawi, gitu ya. Mushtarak ma'nawi. Berarti apa? Dia punya satu lafaz tetapi maknanya banyak, gitu ya. Itu yang disebut dengan ishtiraq. Paham ya? Maka ketika itu maknanya hakiki. Paham ya? Seperti apa? Ain. Ya kan ya, lafaz ain maknanya apa? Ada jasus, ya kan ya, ada syams. Ada ainul basirah, ada yang lainnya. Tapi semuanya itu maknanya mana hakiki, bukan mana majazi. Maka ketika dikatakan yutlaqu bil ishtiraki ala nutqi, maka ketika yang pertama apa maknanya? Al-lafaz, ya kan ya? Terus al-idrak. Berarti satu lafaz mantik atau an-nutqu bisa maknanya lafaz, bisa maknanya idrak. Dan kedua-duanya maknanya mana hakiki. Gak ada maknanya yang mana majazi. Aku? Oke, yutlaqu bil ishtiraki ala nutqi bi ma'nal lafzi. Yang dimaksud di sini adalah al-mantuq atau al-malfuz, gitu ya. Al-lafzu yang dimaksudnya adalah al-mantuq atau al-malfuz. Wa 'alal idrak. Wal muradu bihi huna. Nah, ada yang ketinggalan. Tadi ada selain daripada masdar mimi bisa jadi mantik ini apa? Ismul makan. Ya kan ya, di mana apa? Al-quwa al-aqilah. Dan tadi udah kita jelaskan. Paham ya, itu tambahan.
Berarti di mana? Di sulam, di Hidul Mubham nggak menjelaskan tentang apa yang bersangkutan dengan isi makan. Itu silakan baca kitab-kitab yang lain. Wal muradu bihi huna, gitu ya. Wal muradu bihi apa? Wal muradu bil mantiq, gitu ya. Huna apa? Al fannu al muallafu fihi hadzal kitab. Fannya, gitu ya, bukan lafadznya, bukan juga idroknya, tapi fan al muallaf fi hadzal kitab. Summiya bihadzal ism. Nah, perkataan ini, kenapa beliau mendatangkan perkataan ini? Siapa Imam Damanhuri mendatangkan summiya bihadzal ism? Seakan-akan ada takdir yang bertanya, kenapa dinamakan mantik? Gitu ya. Seakan-akan ada yang bertanya gitu, mentajrid. Seakan-akan ada yang bertanya, kenapa ini dinamakan mantik? Makanya beliau mendatangkan perkataan ini, summiya bihadzal ism. Seakan-akan ada pertanyaan yang ditakdirkan tuh, gitu ya. Baca kitab seperti itu. Summiya bihadzal ism. Kenapa? Li'annahu yuqawwi al-idrak. Karena mantik itu apa? Memperkuat idrak. Wa ya'simuhu 'anil khata'. Gitu ya. Itu sirru tasmiyah. Sebab at-tasmiyah bil mantik. Paham ya? Tadi seakan-akan kenapa antum namai mantik? Seakan-akan ada yang bertanya seperti itu. Kemudian tadi berarti makna logawi selesai. Ada pertanyaan? Aman? Oke. Dan tadi kita juga udah mengetahui alaqah gitu ya antara idrok dengan belum ya? Idrok dengan mantik Ali udah kan? Udah. Lafaz dengan mantik udah. Lafaz dengan mantik. Tadi kan idrok sama mantik udah, lafaz dengan mantik. Dengan namanya mantik. Apa? Namanya belum. Kok namanya belum? Di annal lafdho yuntok, iya kan ya? Di annal lafdho yuntok gitu. Makanya berarti ada alaqah antara idrok dengan mantik punya alaqah, lafaz dengan mantik juga punya alaqah. Berarti maksudnya apa? Antara maknanya gitu ya dengan namanya dia punya alaqah. Dia juga punya alaqah dengan makna lugawi secara keseluruhan. Oke, fahuwa apa al-mantiq gitu ya. Ini di mana istilahi qanunun ta'simu mura'atuhu adzihna al-khata'i fi fikrihi. Nah, beliau cuma menjelaskan gitu doang ya. Beliau cuma nyebut doang, tapi tidak menjelaskan setelahnya, ya kan ya. Di sini tadi kita juga udah menjelaskan qanun sama huwa bimana masalah atau bimana ilm atau bimana qaidah sama aja atau bimana usul gitu ya. Itu muradif qanun, usul, masalah gitu. Apalagi qaidah itu sama aja. Fahuwa qanunun berarti apa? Ilmu ini gitu ya, atau masail ini tasib tafad mura'atuhu gitu ya. Az-zihna 'anil khata'i fi fikrihi. Terus dikatakan apa? Faman ro'a. Nah, lihat bahasanya. Bahasanya apa? Faman ro'a, bukan man darosa. Tapi bila bilang apa? Faman ro'a, bukan faman darosa. Karena tadi orang yang belajar mantik bisa jadi terjadi dalam sebuah kesalahan. Berarti kesalahannya bukan gara-gara misalnya orang yang belajar mantik tadi, bukan bisa babil ihadal ilm, tapi bisa babil murah. Makanya di sini perkataannya beliau milih bahasanya apa? Faman ro'a, bukan faman darasa. Faman ro'a qawaidal hadal fanni la yatatarraqu ilaihil khata'u fil fikri. Ya kan ya? Bagi siapa? Bagi yang mura'ah, bukan bagi yang darasa. Kama anna man ro'a. So, kama anna man ro'a qawaidan nahwi, ya kan ya? Sebagaimana orang yang memerhatikan kaidah nahwu, la yatatarraqu ilaihil khata' fil maqal, ya kan ya? Orang udah belajar, kadang kan dia udah belajar ilmu nahwu, tapi biasanya masih salah aja, misalnya sabkul lisan, ya kan ya? Itu gara-gara apa? Enggak murah aja, gitu ya. Paham ya? Wa ila hadzal ma'na. Nah, wa ila hadzal ma'na maksudnya mana apa? Ini mura'atuhu ilmun tasimu qanunun tasimu mura'atuhu adina anil khata'i fil fikri. Ta'rif ini gitu ya. Wa ila hadzal ma'na asyara. Kenapa beliau bilang asyara? Karena bait ini, baitnya apa?
wa ba'du fal mantiqu lil janani nisbatuhu kan nahwi lil lisani fayasimul afkara an ghayyil khata wa an daqiqil fahmi yakshiful ghita. Itu apa? Itu isyarah kepada sebuah ta'rif dan samroh. Makanya beliau bilang apa? Asyara, bukan sorroha, gitu ya. Karena bait ini, gitu ya, bait tadi itu hanya mengisyaratkan saja kepada makna ini, yaitu apa maknanya? Ilmun tafsimu mura'atu ajina anil khata'i fil fiqhi, atau dalam samrohnya apa? Al isma anil khata'i fil fiqhi. Hanya mengisyaratkan doang, ya kan ya? Tidak mentasrih bahwasanya ta'rifnya adalah ini, enggak kan? Makanya beliau bilang apa? Wa ila hadzal ma'na asyara bi qawlihi fal mantiqu lil janani nisbatuhu kan nahwi lil lisani fayasimul afkara an ghayril khata wa an daqiqil fahmi yakshiful ghita. Ya kan ya, dua bait tersebut berarti apa? Isyarah kepada samroh, isyarah kepada ta'rif. Paham? Kemudian fal mantiqu lil janan. Apa janan? Al-aql, gitu ya. Nisbatuhu kan nahwi lil lisan. Apa nisbahnya? Nisbatul asim, gitu ya. Apa berarti orang yang mempelajari nahwu maka lisannya akan selamat, akan terjaga, gitu ya. Begitupun berarti orang yang mempelajari mantik maka akalnya juga akan terjaga. Maka nisbahnya disebut dengan nisbatul asim. Fa yasimul afkar ay yahfaduha an goy. Apa goy? Goy itu adalah ad-dolal, gitu. Ad-dolal amdan aw sahwan, gitu ya. Al-goy itu apa? Ad-dolal amdan aw sahwan. Sedangkan al-khata dia ad-dolal tapi apa? Sahu doang, gitu ya. Berarti yang amdan enggak disebut khata. Paham ya? Makanya tadi di sini nanti wal janan, ya. Wal janani, wal jananu boleh. Wal janani yutlaqu 'alal qalbi, gitu ya. Ini makna lugha, makna lughawi di makna qalbi atau di makna al-lahman atau al-luhman, ya hati, gitu ya. Al-qalb itu secara lugawi. Imam Ghazali bilang dia adalah latifatun rabbaniyatun, gitu ya. Al-muta'alliq bi apa? Al-muta'alliq bil qalbi as-sanubariyu syakli. Dia bilang seperti itu. Dan dialah yang yu'aqab wa yusab, gitu ya. Jadi apa? Dia latifah rabbaniyah la yuhas wa la yura atahullahu ta'ala fa yusab. Itulah yang diiqab. Itulah yang dikasih pahala, gitu ya. Yaitu adalah apa? Al-janan, gitu. Al-qalam, gitu ya. Yang mana dia punya alaqah dengan al-qalbu as-sanubariyu syakl. Oh, seperti itu. Yang dia bilang itu qalam. Itu lugatan. Tapi itu bukan yang dimaksud. Maksudnya. Oke, tapi itu bukan yang dimaksud. Bukan yang dimaksud tadi, bukan al-lahman atau al-luhman. Bukan juga apa? Bukan juga tadi yang dimaksud oleh Imam Ghazali latifah rabbaniyah, bukan. Tapi yang dimaksud wal muradu bihi huna. Tahu kucing. Nah. Ambil lagi. Baru ya? Baru itu kan. Oh, udah kencing. Baru kan kencing. Keluarin. Emang slotnya nih. Adopa. Wal muradu bihi huna. Nah, sedangkan yang dimaksud di sini bukan al-qalb, bukan al-lahman, bukan al-luhman, bukan juga latifah rabbaniyah. Wal muradu bihi huna apa? Al-quwwah al-mufakkirah atau al-quwwah al-fikriyah. Nah, itu yang dimaksud, itu al-quwwah al-mufakkirah, yaitu akal, gitu ya. Wa idhafatu ghayyi ilal khata'i min idhafatil 'ammi ilal khas. Kenapa? Tadi makanya goy tadi apa? Ad-dolal atau ghibah, al-ghaibah, gitu ya. Amdan ausa, amdan ausahwan.
berarti apa dia? Dia am. Sedangkan al-khata tadi apa? Ad-dolal tapi sahur. Gitu ya. Makanya dia khas. Makanya di sini dikatakan min idhafatil am, yaitu goy ilal khas, yaitu apa? Al-khata. Idil goyu ad-dolal. Apa masih ad-dolal amdan atau sahwan? Tambahin aja. Ini ta'lil apa? Ta'lilul idhofah. Kenapa tadi idhofahnya idhofah ilal idhafatil am ilal khas? Gitu ya. Ini ta'lilnya id. Berarti apa? Dia labdun ta'lil. Gitu ya. Ta'lil lil idhofah. Kenapa? Idil goyu ad-dolal. Karena goy adalah ad-dolal. Sawa'un kana amdan au sawaman wal khata'u naw'un minhu. Apa maksudnya wal khata'u naw'un minhu? Karena dia dolal tapi dolalnya yang yang sahur. Oke, paham? Kemudian qauluhu wa andaqiqil fahmi min idhafatis sifati ilal mausuf. Ya, itu idhofah sifat ilal mausuf. Berarti apa? Yang dimaksud adalah al mafhum ad-daqiq, gitu ya. Itu yang dimaksud. Fal masdaru bimana ismi maf'ulin ay al mafhum. Itu kan tadi apa? Al fahmu kan daqiqul wa andaqiqil fahmi bimana apa? Bimana isim maf'ul, bukan bimana masdar. Berarti ada majas, gitu ya. Itlaqul masdar wa iradatu ismil maf'ul. Majaznya majaz apa? Mursal. Fal masdaru bimana ismi maf'ul. Ay apa? Al mafhum ad-daqiq. Karena tadi apa? Dia idhofatus sifah ilal mausuf. Wal gitu apa gitu? Al-hijab bikasril ghaib. Oke. Nahum ya, ini ya. Baik, yang pertama mafhum. Ba'du fal mantiqu lil janani nisbatuhu kan nahwi lil lisani wa anda kikil fahmi yakshifu al-ghita wal ma'na. Apa maknanya dari bait yang kedua ini? Satr yang pertama, anna man tamakkana min hadzal fanni. Apa maksudnya tamakkana? Darasahu dirasatan daqiqatan, gitu ya. Fahimahu fahman sahihan, gitu ya. Bukan hanya sekedar apa udah belajar, tapi apa? Anna man tamakkana berarti apa? Udah tamkin, udah rasikh. Nah, anna man tamakkana min hadzal fanni soron nadhoriyyu. Apa yang nazori? Berarti apa? Sesuatu yang butuh kepada dalil, ya kan ya? Soron nadhoriyyu atau yang yahtaj ila nazar, yang yahtaj ila fikr. Apa? Minal ma'anil masturah, yang khafiyah daruriyan. Apa? Badihi. Jadi badihi. Yang mana tadinya nazori, kita butuh kepada fikr, dia jadi badihi. Maksyufan wadihan lahu, terbuka, gitu ya. Wa hadza amrun musyahad la yahtaju li bayan. Ini jelas, semua orang telah menyaksikan. Bagi seseorang yang mempelajari mantik dengan baik dan benar, gitu ya, maka dia apa? Dia akan mengetahui, gitu ya, sesuatu yang tertutup tadi, gitu ya, yang mana dia itu nazori menjadi daruri. Paham dua bait ini? Wa ba'du fal mantiqu lil jadani nisbatul kanahwi lil lisani fa yahsimul aqwal an bil khata wa an dari kami yang seperti dua bait tersebut adalah isyarah, gitu ya, kepada makna tadi, kepada ta'rif, kepada samrohnya. Oke, kemudian bait selanjutnya apa? Wa hakamin usulihi qawaida tajma'u min fununihi fawaida. Oke, hakamin usulihi. Apa? Wahaka apa fahaka sih? Wahaka. Fahaka. Fahaka min usulihi qawaida tajma'u min fununihi fawaida. Aslinya apa? Aslinya fahaka atau khud, gitu ya. Fahaka apa? Qawaid. Fahaka atau fakhud qawaida. Apa? Min usulihi. Ini asli tarkibnya, gitu ya. Kayaknya di sini dikatakan fahaka apabila beliau
Wahaka ismu fi'lin, isim fi'il di mana khud berarti khud qawaida min usulihi, gitu ya. Wa qawaid ma'muluhu, nah kan, wa qawaid apa? Ma'muluhu. Ini berarti ya. Berarti khud al-qawaid karena qawaid ma'mulnya, ini amilnya, ya kan ya? Gitu. Makanya sih dikatakan wa qawaida maf'uluhu. Wa min usulihi, apa min usulihi? Al-mantiq, gitu. Min usuli al-mantiq. Halu qawaidah, halun qawaid. Berarti apa? Khud qawaida. Gitu ya. Apa qawaidal mantiq, gitu ya. Khud qawaida yang mana hala kaunihi min usulihi, gitu ya. Karena dia menjadi hal, gitu ya. Wa min usulihi halun min qawaida min tab'idiyah, gitu ya. Ay apa? Khud qawaida, ambil, gitu ya, qawaid hiya ba'du usulihi, ya kan ya, ba'du usuli apa? Ba'du qawaidihi. Berarti apa? Khud qawaida apa khud qawaida ay ba'du qawaidi al-mantiq, ya kan ya. Minnya karena tadi minnya tab'idiyah. Tapi ambil, gitu ya, sebagian kaidah, gitu ya. Kemudian beliau ibaratnya lihat perkataannya satu qawaid satu usul karena dia bimana maknanya sama. Paham ya? Gak ada masalah. Ini salah satunya untuk apa? Litafannun, gitu ya. Makanya kaidah boleh, usul boleh, qanun juga boleh. Paham ya? Idil qaidatu wal aslu, itu kan usul sama kaidah di ma'nan wahidin. Apa maknanya? Amrun kulliyun yantabiqu ala jami'i juz'iyyatihi, ya kan ya. Contohnya seperti apa tadi kaidah tadi? Al fa'ilu marfu'un. Ini kaidah bisa mencakup apa? Jaa Zaidun mata Amrun, dia kan ya. Apalagi Zahaba Muhammadun, dia fa'il, marfu, ya kan ya. Makanya tadi apa kaidah itu adalah apa? Amrun kulliyun. Dia itu adalah amrun kulliyun. Apa? Yantabiqu ala jami'i juz'iyyatihi. Gitu ya. Seperti tadi misalnya dalam mantik, ta'rif itu ta'rif bil had al-murakkabu min apa? Min jinsin qaribin wa faslin qaribin. Maka dengan itu kita bisa menyusun, ya kan ya, juz'iyatnya. Apa? Itu al-qaidah atau al-aslu atau apa lagi? Al-qanun, al-mas'alah dan akhir. Kaqaulin nuhat, tuh kan? Kaqaulin nuhati apa? Al-fa'ilu marfu'un. Ya kan ya? Itu kaidah bisa mencakup tadi ja'a Zaidun mata Amrun, gitu ya. Dhaba Muhammadun. Wa qaulil manatiqati al-mujabatul kulliyatu aksuha mujabatun juz'iyyah, gitu ya. Bahwasanya akas daripada mujabah kulliyah adalah mujabah juz'iyyah. Nanti aku akan mengetahui, oh, mujabah kulliyah yang seperti ini akan tercakup dalam kaidah tersebut. Mafhum ya? Itu dinamakan dengan kaidah. Wal funun, apa al-funun? Al-fununu al-furu'. Gitu, funun itu adalah furu'. Bukan di mana al-anwa, karena ada yang mengartikan dia anwa, tapi funun di sini di mana al-furu'. Kenapa dia di mana al-furu'? Li'anna tadi apa? Kaidah apa? Kaidah itu tadi amrun kulliyun yantabiqu ala jami'i juz'iyyatihi. Berarti apa? Ketika dibilang kaidah itu yantabiq ala juz'iyyatuha, berarti juz'iyyatnya furu'un laha. Ya kan ya? Makanya di sini wal funun maksudnya al-furu'. Paham? Oke ya, karena apa tadi? Karena juz'iyyatnya tadi nih furu' daripada kulliyatnya kan ya? Gitu. Wal fawaidu jam'u faidatin wa hiya fil asli. Apa maksudnya fil asli? Fil lughah. Apa fil lughah?
mastufida min ilmin aw mal. Tapi yang dimaksud di sini adalah min ilmin faqat. Gitu ya, malnya enggak termasuk. Gitu ya. Karena di sini lagi ngejelasin apa? Ini kami usulihi qaidah sedang menjelaskan mantik. Mantik bukan bagian dari mal, tapi dari ilmu doang. Gitu itu yang diambil ilmunya dan wal makna. Maka maknanya apa? Anna hadhil qawaid tajma'u furu'an wal furu'u tashtamilu ala fawaid. Berarti maknanya gitu ya, khud qawaidah hiya ba'du usuli atau ba'du qawaidil mantik. Ida akhadtaha atau ida akhadta al-qawaid istafadta apa? Istafadta furu'aha, ya kan, atau furu'al mantik. Paham ya? Ini makna baik dari fahaka min usulihi qawaida tajma'u min fununihi fawaida. Khud qawaida atau ba'du qawaidi al-mantik, yang mana tajma' bihadhil qawaid apa? Al-funun. Yang mana kalau kamu bisa mengambil menjama funun-funun ini, maka akan apa? Istafadta faidah min furu'iha. Tamam, ada pertanyaan sampai sini tentang tahlil alfad di kalam musannif, kalam syari? Enggak ada? Mungkin ya tatorroku apa? Ya tatorroku. Apa? Tidak akan terletak terjadi gitu ya. Apa? Terjatuh gitu ya. Ada lagi? Kalau al-mujabah, mana mujabah? Mujabah juz'iyah itu. Iya. Mujabah kuliah sama mujabah juz'iyah. Oke, nanti akan kita ketahui di pembahasan akad. Pembahasan di tempatnya masing-masing. Ada lagi? Ada lagi? Ada beberapa mana-mana yang mungkin antum masih gak ketahui di sini, tapi nanti antum akan ketahui di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Dan antum silakan rujuk lagi. Gitu ya. Antum nih gak paham nih, tandain. Tadi nih, sekarang antum baca nih, baca gak paham, tandain. Gitu ya. Baca, mungkin antum di mana ya, anak gak paham misalnya, baca ya kitab-kitab yang lain, rujuk lagi, oh ternyata dicocokkan, cocok gitu. Itu belajar itu seperti itu. Ada lagi pertanyaan di sini? Aman? Aman ya? Silakan diingat dan silakan baca kitab-kitab yang lainnya gitu ya. Karena nanti kita akan muzakarah, nanti akan kita bentuk sebuah forum muzakarah bagi antum. Tapi enggak di Ramadan sekarang. Jadi silakan diulang-ulang gitu ya. Kalau ada pertanyaan kita tutup pertemuan kita hari ini.